Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Ayuningtyas. Saya dari kelas Kewirausahaan 2021F dengan NPM 721213214. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan resume materi tentang bisnis model Canvas. Yang pertama, model bisnis dan strategi bisnis. Model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Sedangkan dalam suatu bisnis atau usaha, bisnis model diperlukan untuk memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan logis antar komponen. Selanjutnya ada bisnis model Canvas atau BMC. BMC atau Business Model Canvas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan kita jalani. Dan setelah itu ada tujuan dari BMC, yaitu untuk membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Sedangkan di sini ada juga kekurangan dari BMC, yaitu kekurangan bisnis model Canvas adalah tidak dapat mengakomodasi bisnis dalam tahap pengembangan yang sangat awal, memungkinkan asumsi berisiko dalam model bisnis tanpa menawarkan cara yang jelas untuk memverifikasinya. Berfokus pada bentuk akhir bisnis tanpa menentukan strategis untuk mencapainya. Kemudian di sini ada 9 elemen BMC. Yang pertama yaitu segmen pelanggan. Yang kedua ada proporsi nilai. Yang ketiga ada saluran. Yang keempat ada hubungan pelanggan. Yang kelima ada arus pendapatan. Yang keenam ada sumber daya utama. Yang ketujuh ada aktivitas kunci. Yang kedelapan ada mitra utama. Dan yang kesembilan ada struktur biaya. Dan saya akan menjelaskan dari ke-9 elemen BMC. Yang pertama ada customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen atau komponen bisnis model Canvas yang pertama adalah customer segment atau biasa dikenal dengan segmentasi konsumen. Dalam hal ini, pelaku bisnis harus menentukan segmen konsumen mana yang akan menjadi target pasar bisnisnya. Segmentasi yang digunakan beragam, mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, keadaan ekonomi, hingga status sosialnya. Beberapa poin ini dapat dijadikan acuan saat menentukan segmentasi konsumen. Dan yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Elemen bisnis model Canvas yang selanjutnya adalah value proposition. Dengan membuat value proposition, kamu dapat mengetahui manfaat apa yang akan konsumen dapatkan saat menggunakan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Dalam elemen ini, kamu dapat menyusun nilai atau value yang akan diberikan kepada konsumen melalui produk atau jasa bisnis kamu. Kamu bisa menjabarkan keunggulan, kekuatan, dan keunikan yang membedakan produk kamu dengan kompetitor kamu. Selanjutnya ada channels atau saluran. Elemen pada BMC atau bisnis model Canvas yang ketiga adalah channels atau saluran. Maksud dari channels di sini adalah media atau sasaran yang akan kalian gunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen. Channel menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan bisnis kalian. Pikirkan dengan tepat saluran apa yang akan kalian gunakan untuk menjangkau konsumen. Dan yang keempat ada sumber pendapatan. Dalam 9 elemen bisnis model Canvas, sumber pendapatan menggambarkan dari mana saja sumber pendapatan yang kamu dapatkan dari bisnis tersebut. Penting untuk kamu mengelola sumber pendapatan ini dengan semaksimal mungkin. Pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan dan memperbanyak sumber pendapatan dari bisnis yang kamu jalani. Kamu harus memikirkan dengan baik strategi apa yang bisa digunakan untuk memaksimalkan sumber pendapatan. Dan yang kelima ada key research atau sumber daya. Sumber daya adalah elemen bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya bisnis kamu miliki untuk mewujudkan value proposition. Kamu perlu memiliki sumber daya yang sesuai guna mendukung berkembangnya bisnis dan tetap kompetitif. Dalam elemen key research ini dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu physical research atau tempat usaha, bangunan, mesin produksi, bahan baku, dan jaringan distribusi. Yang kedua, intellectual research atau yaitu merek, hak cipta, dan trademark. Yang ketiga ada human research yaitu sumber daya manusia. Dan yang keempat financial research yaitu cash, kredit, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada customer relationship yaitu hubungan konsumen. Customer relationship atau hubungan konsumen ini merupakan elemen bisnis model Canvas
harus jeli dalam memahami setiap karakter, sehingga kamu bisa menentukan cara untuk mengambil hati dan mempertahankan konsumen. Tidak hanya itu, kamu juga harus mengetahui cara bagaimana menghadapi komplain dengan baik, menjawab berbagai pertanyaan konsumen, dan lain sebagainya. Beberapa contoh dalam customer relationship yang dapat kamu terapkan adalah dengan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, dan program membership. Yang ketujuh, ada elemen key activities atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan adalah elemen yang ada di dalam bisnis model Canvas yang menggambarkan segala aktivitas yang berkaitan dengan bisnis untuk menghasilkan value proposition. Key activities ini biasanya dipecah menjadi 3 kategori. Kategori yaitu yang pertama produksi, yaitu pada kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa bisnis kamu kepada konsumen. Yang kedua, pemecahan masalah, yaitu menemukan solusi untuk masing-masing masalah konsumen menjadi yang utama dalam kategori ini. Dan yang ketiga, ada platform, yaitu memperbarui dan menginovasi platform yang digunakan dalam bisnis. Dan yang kedelapan, ada key partnership atau kerjasama. Elemen bisnis model Canvas ke-8 adalah kerjasama. Berisikan daftar research yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai key activities. Key partnership juga berguna untuk menyampaikan value kepada konsumen. Partner utamanya bisa dari mitra bisnis, supplier, perusahaan supplier, perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis kamu. Untuk mengisi blok BMC ini, kamu bisa membuat daftar kegiatan dan tugas yang penting. Dan yang ke-9 ada cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur. Elemen terakhir dari 9 elemen bisnis model Canvas yaitu cost struktur atau struktur biaya. Di dalam blok ini kamu harus memetakan biaya untuk operasional bisnis sesuai dengan value proposition yang sudah kamu buat dalam langkah bisnis model di awal. Dalam cost struktur ini, kamu bisa menetapkan biaya paling tinggi dan yang paling penting setelah key research, key partnership, dan key activities. Lalu, kamu juga perlu untuk mengelola keuangan yang efisien sehingga meminimalisir resiko kerugian dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Hal ini juga dapat menentukan nilai proposition yang tepat bagi konsumen. Untuk itu, kamu harus menyusun laporan keuangan dan pembukuan yang baik. Sekian resum materi tentang bisnis model Canvas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.